Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang Theoretical Perspective in Personality Psychology untuk memenuhi penilaian tugas akhir di mata kuliah Teori Kepribadian. Berikut adalah 5 perspektif besar dalam psikologi kepribadian, yaitu psikodinamik, humanistik eksistensial, disposisional, biologis evolusioner, dan yang terakhir ada pembelajaran kognitif sosial. Psikodinamik adalah pendekatan psikologi yang berfokus pada interaksi dinamis antara kekuatan-kekuatan mental dan emosional di dalam diri individu. Asumsi utamanya adalah 5 tahun pertama kehidupan paling membentuk kepribadian, alam bawah sadar adalah yang paling penting, dan yang terakhir yaitu neurosis adalah hasil dari gerakan tidak sehat menuju melawan atau menjauh dari orang lain. Konsep kuncinya yaitu unconscious, early recollection, collection unconscious, archetypes, object relation, identity crisis, and relatedness. Tokoh utamanya adalah Sigmund Freud yang mengibaratkan bahwa pemikiran manusia itu seperti gunung es atau iceberg, di mana bagian kecil yang terlihat di atas permukaan air adalah alam sadar atau conscious, sementara bagian yang jauh lebih besar dan tersembunyi di bawah air adalah alam ketidaksadaran atau unconscious. Isi dari ketidaksadaran itu seringkali bersifat irasional, tidak logis, dan dorongannya itu cenderung primitif. Tapi meskipun tidak disadari, isi ini secara konstan memengaruhi hampir semua tindakan, perasaan, dan perilaku kita sehari-hari. Kemudian, Freud sangat menekankan bahwa pengalaman dan konflik di masa kanak-kanak awal, terutama usia 5-6 tahun pertama, adalah penentu utama kepribadian dan masalah psikologis seseorang di masa dewasa. Tokoh selanjutnya adalah Albert Adler. Beliau memberikan kontribusi kepada psikodinamika seperti individual psychology, inferiority feelings and striving for superiority, social interest, dan taking psychodynamics in a more humanistic direction. Tokoh selanjutnya adalah Karen Horney. Beliau memberikan kontribusi di dalam psikodinamika seperti basic hostility and basic anxiety, neurotic trends concept, the idealized self-image, dan feminine psychology. Pada tokoh Erich Fromm, ia berkontribusi pada yang pertama, character orientation, yang kedua, human needs, yang ketiga ada the burden of freedom. Lalu untuk Erik Erikson, ia berkontribusi pada the ego in post-Freudian theory, yang kedua, stage of psychosocial development, yang ketiga ada ego identity status in adolescence. Lalu untuk Carl Jung, ia berkontribusi pada yang pertama, analytical psychology, yang kedua, collective unconscious and archetype, yang ketiga the concept of ego, persona, shadow, and self, dan yang terakhir ada psychological type yang menginspirasi MBTI. Humanistik eksistensial. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan psikologi yang menekankan pada keunikan, potensi, dan tanggung jawab pada manusia. Manusia secara alami mencari kehidupan bermakna dan kebahagiaan. Kita termotivasi untuk terus tumbuh dan mencapai kesehatan psikologis. Kepribadian kita dibentuk oleh pilihan bebas, cara kita merespon kecemasan, dan kesadaran akan kematian. Intinya, hidup yang berarti dan berkembang. Tokoh yang pertama yaitu Carl Rogers. Rogers melihat manusia punya dorongan alami untuk tumbuh. Masalah muncul ketika self-concept tidak selaras dengan ideal self. Perubahan terjadi ketika seseorang mendapat empati, keaslian, dan penerimaan tanpa syarat, sehingga ia bisa berkembang menjadi diri yang lebih autentik. Menurut Maslow, menjelaskan bahwa manusia bertumbuh melalui kebutuhan yang naik bertahap sampai aktualisasi diri. Positif psikologi menambahkan fokus pada kekuatan, makna, dan kesejahteraan. Keduanya menekankan bahwa perkembangan manusia bergerak menuju hidup yang lebih optimal. Rollo May menekankan bahwa manusia mencari makna melalui keterlibatan nyata dengan dunia. Kecemasan dilihat sebagai sinyal pilihan penting, sementara care, love, dan will membantu kita mengambil keputusan secara bebas dan autentik. Selanjutnya ada dispositional theory. Dispositional theory menjelaskan bahwa kepribadian itu melalui sifat-sifat atau traits yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang memiliki pola perilaku yang unik, dan kepribadian juga dapat dipahami melalui dimensi-dimensi sifat tertentu. Ada dua konsep kunci dalam teori ini, yaitu yang pertama ada traits sebagai kecenderungan perilaku, dan motif sebagai dorongan yang mempengaruhi bagaimana sifat itu tampak. Alport berkontribusi
melalui konsep personal disposition sebagai sifat unik setiap individu. Yang kedua ada functional autonomy, yaitu motivasi yang berkembang secara mandiri. Yang ketiga ada proprium sebagai inti diri seseorang. Sementara itu, McRae dan Costa mengembangkan model Big Five personality yang terdiri dari openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. Mereka juga menekankan bahwa kepribadian terbentuk dari kombinasi antara faktor genetik dan lingkungannya. Pada perspektif biological evolutionary ini menjelaskan mengenai pendekatan psikologi yang mana pikiran dan perilaku manusia saat ini adalah hasil dari proses evolusi biologis atau seleksi alam. Nah, asumsi utama dari perspektif ini yang pertama ada fondasi pemikiran dan perilaku itu merupakan kekuatan biologis dari genetik. Yang kedua, pemikiran dan perilaku manusia dibentuk oleh kekuatan evolusi atau seleksi alam dan seksual. Nah, konsep kunci dari perspektif tersebut yang pertama adalah brain structure, neurochemical, and genes. Yang kedua ada adaptive mechanism. Nah, tokoh yang terlibat dalam perspektif ini ada Eysenck. Eysenck ini menjelaskan bahwa kepribadian ini dapat dipahami melalui 3 dimensi utama. Yang pertama psychoticism, yang kedua extraversion, dan yang ketiga ada neuroticism. Nah, ketiganya ini menggambarkan pola impulsivitas, kebutuhan stimulasi, dan stabilitas emosi seseorang. Ia menekankan bahwa dimensi ini memiliki dasar biologis yang kuat. Extraversion berkaitan dengan tingkat arousal otak, neuroticism dengan sensitivitas sistem limbik, dan banyak ciri kepribadian terbukti dipengaruhi genetik serta adaptasi evolusioner. Dengan demikian, kepribadian dilihat sebagai hasil interaksi pola biologis yang stabil di dalam diri individu. Selanjutnya yang terakhir ada learning cognitive. Learning cognitive theory menyatakan bahwa pembelajaran manusia terjadi dalam konteks sosial dan dipengaruhi oleh proses kognitif seperti pikiran, keyakinan, dan harapan. Teori ini berasumsi bahwa perilaku terbentuk dari kondisi yang menghasilkannya, dari konsekuensi yang kita terima, dan dari hasil mengamati keberhasilan atau kegagalan orang lain. Kepribadian berkembang melalui interaksi antara faktor internal, lingkungan, dan cara kita membangun pemahaman tentang dunia. Konsep utamanya meliputi cognitive response, shaping, reformation, observational learning, modeling, self-efficacy, dan berbagai konstruksi kognitif. Bandura menekankan belajar melalui pengamatan, keyakinan diri, dan kemampuan mengatur diri. Sementara Skinner menyoroti operant condition, reformation, kontrol lingkungan, dan teknik behavior modification untuk membentuk perilaku. Ada hubungan dan perbandingan antara 5 perspektif. Yang pertama psikodinamika dan humanistik. Keduanya ini melihat proses batin. Psikodinamika fokusnya pada konflik bawah sadar, sedangkan humanistik fokus pada potensi sadar. Sama-sama menilai bagaimana pengalaman awal ini membentuk perkembangan pribadi. Lalu ada psikodinamika dan disposisional. Psikodinamika menjelaskan asal-usul pola kepribadian, sedangkan disposisional ini memetakan pola itu sebagai trait yang stabil. Selanjutnya ada disposisional dan biologis. Trait yang dipetakan disposisional ini punya dasar biologis seperti gen, otak, hormon yang memengaruhi kecenderungan sifat. Lalu ada biologis dan pembelajaran. Struktur otak menentukan cara seseorang belajar. Pengalaman membentuk perilaku melalui mekanisme biologis seperti memori, reward, dan plastisitas. Lalu yang terakhir ada pembelajaran dan disposisional. Lingkungan memodulasi ekspresi trait, sementara trait memengaruhi bagaimana seseorang belajar, bereaksi, dan memilih lingkungan. Kesimpulan, setiap teori memberikan cara berbeda memahami kepribadian manusia. Pendekatan psikodinamik melihat bahwa perilaku kita dipengaruhi dinamika batin dan pengalaman awal yang membentuk diri tanpa selalu kita sadari. Sementara itu, humanistik eksistensial menekankan potensi kebebasan pencarian makna sebagai inti perkembangan manusia. Perspektif disposisional menjelaskan kepribadian melalui sifat-sifat yang cenderung stabil, sedangkan biological evolutionary menyoroti peran genetik, otak, dan proses adaptasi yang membentuk kecenderungan perilaku. Di sisi lain, social learning kognitif menunjukkan bahwa perilaku berkembang melalui pengalaman, pengamatan, dan cara kita memaknai situasi. Jika disatukan, seluruh perspektif ini menggambarkan bahwa kepribadian manusia lahir dari perpaduan antara biologi,
pengalaman, pikiran, dan usaha kita untuk memahami hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.